Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir di dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kabar tentang Yesus tersiar di Kapernaum, maka banyak orang datang kepada Yesus. Di antara mereka ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk menemui Yesus dan memohon untuk disembuhkan. Namun karena rumah tempat Yesus berada penuh sesak karena banyak orang, maka keempat orang tersebut membawa orang lumpuh naik ke atas atap, membongkarnya dan menurunkan orang lumpuh tepat di hadapan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosanya sudah diampuni. Mengapa Yesus mengatakan itu? Sebab Yesus melihat bahwa ada kebutuhan mendasar yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar disembuhkan. Pernyataan Yesus tentang dosamu sudah diampuni menjadi sebuah pernyataan yang saat itu juga menyentak orang-orang yang mendengarnya. Sehingga ahli-ahli Taurat yang berada di sana menghakimi Yesus dengan menyatakan bahwa ia sedang menghujat Allah. Padahal Yesus mengampuni dosa orang-orang lumpuh itu sebab ia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Setelah memerintahkan orang lumpuh itu untuk mengangkat tilam dan berjalan, orang banyak menjadi takjub. Dan sambil memuji Allah mereka berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa mukjizat di dalam iman Kristen tidak sama dengan mukjizat dari kepercayaan lainnya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak hanya sanggup untuk menyembuhkan, tetapi juga menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi ragu ketika sakit penyakit yang kita derita tidak kunjung sembuh, atau bahkan ada keraguan di dalam hati kita tentang apakah Allah mengampuni kita atau tidak. Sebab Allah yang kita sembah mengetahui apa yang kita butuhkan dan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari tetap berharap dan menanti-nantikan pertolongan dan mukjizat dari Allah. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah ada keraguan dalam diri saudara tentang kemahakuasaan Allah atas penyakit dan pengampunan dosa?
Jika ada, mari minta ampun kepada Allah dan berdoa memohon kekuatan iman kepada Roh Kudus di dalam hati saudara, agar saudara semakin teguh dalam iman dan tidak lagi meragukan kuasa Allah dalam kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak hanya sanggup menyembuhkan kami secara fisik, tapi juga Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang mentahirkan kami dari segala dosa-dosa kami, Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena Allah yang luar biasa seperti Engkau memilih kami, Tuhan, untuk menjadi umat-Mu, Tuhan. Ampuni kami jika ada keraguan dalam hati kami tentang kemahakuasaan-Mu atas sakit penyakit, tentang kemahakuasaan-Mu atas pengampunan dosa, Tuhan. Mari terus bangun iman kami, Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang teguh, Tuhan, semakin kuat, Tuhan, di dalam setiap situasi kehidupan yang sedang kami alami. Terima kasih, kami percaya menolong kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari nanti. Kami percaya kami akan merasakan pertolongan Tuhan, kami akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.